Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Farnisa dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang sejarah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1478 Masehi. Berdirinya Kerajaan Demak dikarenakan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah. Beliau merupakan putra Raja Majapahit yang terakhir dari Garwo Ampean. Raden Fatah dilahirkan di Palembang. Setelah menetap di Palembang sampai ia berusia 20 tahun, ia dikirim ke Jawa untuk memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1475 Masehi, beliau mendirikan sebuah madrasah atau pondok pesantren di Desa Gelagahwangi. Lama-kelamaan, Desa Gelagahwangi menjadi desa yang ramai dikunjungi orang. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga menjadi pusat perdagangan. Bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Karena perkembangannya, Desa Gelagahwangi menjadi ibu kota negara dengan nama Bintaro Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah. Dulu, daerah Demak yang bernama Bintaro merupakan daerah bawahan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada Raden Fatah. Karena letak yang cukup strategis, hal ini membawa keuntungan baik di sektor perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dulu, wilayah Demak terletak di selat di antara pegunungan Muria dan Jawa. Selat tersebut digunakan sebagai jalan pintas untuk berlayar dari Semarang ke Rembang, yang menjadi penghubung antara Demak dan daerah pedalaman di Jawa adalah Sungai Serang, yang sekarang bermuara di Laut Jawa antara Demak dan Jepara. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, berdirilah Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Fatah. Beliau merupakan raja pertama di Kerajaan Demak sekaligus pendiri Kerajaan Demak. Raden Fatah memiliki nama kecil yaitu Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya, Raden Fatah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang bangsawan dan politik. Setelah 20 tahun ia menetap di Istana Adipati Palembang, ia segera kembali ke Majapahit. Bersama adiknya, ia sempat tinggal beberapa lama di Ampel Denta. Di sana pula, ia mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho. Ia seorang panglima muslim. Setelah dewasa, Raden Fatah diangkat menjadi bupati di Bintaro Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak berkembang dengan sangat pesat karena memiliki pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan. Hal ini membuat Kerajaan Demak menjadi negara agraris dan maritim. Barang dagangan Kerajaan Demak sampai diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahan Raden Fatah pula, dibangunlah Masjid Demak yang proses pembangunannya dibantu oleh para wali atau sunan. Yang kedua, ada Adipati Unus. Setelah Raden Fatah wafat pada tahun 1518, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus. Beliau memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Walaupun masa pemerintahannya tidak cukup lama, karena beliau meninggal di usia muda, beliau berhasil memperluas wilayah kerajaan dan juga menghilangkan Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Yang pada saat itu sebagian wilayahnya menjalin kerjasama dengan orang-orang Portugis. Adipati Unus atau Pati Yunus wafat pada tahun 1521 Masehi. Setelah Adipati Unus wafat, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh Sultan Trenggana, yaitu saudara Adipati Unus.
Sultan Trenggana memerintah Demak dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522 Masehi, kerajaan Demak mengirim pasukannya ke daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Dalam masa memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya ke daerah Jawa Timur dan berhasil menguasai Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Tetapi saat akan menyerang Pasuruan pada tahun 1546 Masehi, beliau wafat di peperangan. Beliau memperoleh gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Peradaban kerajaan Islam di Demak pada abad 16. Pada saat itu, Masjid Demak sangat berperan penting sebagai pusat peribadatan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesenian juga memiliki kedudukan yang penting dalam peradaban Jawa, seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang masyapat, dan pembuatan keris. Perkembangan sastra Jawa juga mendapat pengaruh dari proses sekularisasi karya-karya sastra yang dahulu keramat dan bersejarah. Pada abad ke-16 dan ke-17, dapat kita lihat jelas bahwa ajaran agama Islam sudah meluas di Jawa. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, timbul kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian, yaitu Kadipaten, berusaha melepaskan diri dan tidak mengakui kekuasaan Demak. Sedangkan di Demak sendiri timbul pertentangan di antara para waris yang saling berebut tahta. Setelah terjadinya pertumpahan darah yang cukup berpengaruh, akhirnya Jaka-Tingkir naik tahta yang penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, beliau mendapat gelar Sultan Haniwijaya. Beliau juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke daerah Pajang pada tahun 1568. Kesimpulan dari sejarah Kerajaan Demak, itu Kerajaan Demak hanya berumur pendek, namun para rajanya merupakan pahlawan-pahlawan mujahid terbaik. Raja pertama mereka, yaitu Raden Fatah, berhasil menjadikan negerinya sebagai sebuah negara independen pada masanya. Setelah itu, anaknya Patih Yunus, yaitu Adipati Yunus, berhasil mengadakan perluasan wilayah kekuasaan. Beliau juga menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, yang pada saat itu sebagian wilayahnya menjadi kerjasama dengan orang-orang Portugis. Setelah wafatnya Adipati Yunus pada tahun 1530 Masehi, memerintahkan raja yang paling terkenal dari kerajaan ini, yaitu Raden Trenggono atau Sultan Trenggana. Beliau merupakan seorang mujahid besar yang di antara hasil usahanya yang terkenal adalah masuknya Islam ke daerah Jawa Barat. Kebudayaan yang berkembang di kerajaan Demak bercorak Islam. Hal tersebut tampak dari peninggalan-peninggalan sejarahnya berupa masjid, makam, batu nisan, kitab suci Al-Quran, kaligrafi, dan karya sastra. Sampai sekarang pun, Demak dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.